Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, apa kabar Wak? Sehat-sehat kita semua ya, dan tetap semangat. Oke Wak, kali ini aku akan membahas sebuah kasus pembunuhan, di mana kasus pembunuhan ini berlatar belakang politik. Peristiwa ini terjadi di salah satu negara yang terletak di Amerika Selatan, sempat viral dan menjadi sorotan dunia. Terlebih lagi, korbannya merupakan seorang calon presiden yang tewas diberondong peluru oleh kelompok geng bersenjata di negara itu. Bagaimana ceritanya? Mari kita ikutin video selanjutnya di Cerita Kriminal. Oke Wak, sebelum aku membahas siapa pelaku dan korbannya, aku terlebih dahulu membahas lokasi negara di mana korban ini dibunuh. Nama negaranya adalah Ekuador. Ekuador ini bukanlah kerajaan, melainkan republik, sama dengan negara kita Wak. Terletak di Amerika Selatan, bagian barat laut, berbatasan dengan Kolombia di utara, dengan Peru di timur, dan selatan dengan Samudra Pasifik di barat. Luas wilayah negara ini seluas 272.045 km persegi. Negara ini merupakan salah satu dari dua negara di Amerika Selatan yang tidak berbatasan dengan Brazil dan Chili. Ibu kota negara ini adalah Quito. Dulunya negara ini bekas jajahan Spanyol. Masa penjajahannya tercatat hampir 300 tahun. Kemerdekaannya diakui pada tanggal 6 Februari tahun 1830. Dulunya negara ini pecahan Kolombia. Bahasa keseharian yang digunakan mereka adalah bahasa Spanyol. Presiden dan wakil presidennya terpilih berdasarkan pemilu langsung. Negara Ekuador ini juga menganut sistem multipartai. Artinya di negara ini partai di sana banyak Wak. Sama seperti dengan negara kita. Hanya saja perbedaannya, pemilu di sana dilaksanakan selama 4 tahun sekali, sedangkan di Indonesia selama 5 tahun sekali. Negara Ekuador juga tercatat sebagai anggota PBB, sedangkan mata uang yang digunakan mereka adalah mata uang dolar Amerika Serikat. Begitulah Wak, profil singkat negara ini. Next. Kembali dengan kasus pembunuhan. Korbannya adalah Fernando Alcibiades Villavicencio Valencia. Dia lahir pada tanggal 10 Oktober tahun 1963 di Alausi, Ekuador. Dia mempunyai anak sebanyak 5 orang dari hasil pernikahan dengan istrinya yang bernama Veronica Sarauch. Dia meninggal pada saat berusia 59 tahun dan menjadi korban pembunuhan pada tanggal 9 Agustus tahun 2003. Artinya dia meninggal di bulan dan tahun ini. Semasa hidup korban ini yang namanya kita panggil aja si Fernando ya. Si Fernando ini merupakan seorang politikus sekaligus disebut-sebut sebagai tokoh antagonis. Nah, dia mengawali karirnya jadi seorang politikus dan berhasil menjadi anggota parlemen setelah berkecimpung di dunia jurnalis Wak. Saat menjadi wartawan, karakter Denny sebagai pembangkang Wak. Dia kerap meliput skandal korupsi, ya kan, kasus kriminal dan kasus perdagangan narkoba Wak. Kalau bicara soal mental Wak, mental dan nyalinya ini cukup bagus Wak. Prinsipnya dia ini seorang ambisius dan vokal. Dia tidak akan pernah gentar melawan orang-orang yang terlibat di dalam target objek pemberitaannya, sekalipun itu harus menentang maut. Dengan begitu, pasang surut kehidupan pun dialaminya Wak. Taulah Wak, dengan mental yang tak mau mengikut perintah penguasa, lapar lah Wak. Kalau bicara politik, dia ini juga pernah mendirikan sebuah partai politik Wak, yang nama parpolnya adalah Partai Patshakutik yang didirikannya pada tahun 1995. Dan dia juga pernah dipecat pada saat menjadi anggota Serikat Pekerja pada tahun 1999 oleh pemerintahan Jamal Mahuad. Setelah dipecat, dia pun menjadi pengangguran Wak.
Begitu menjadi pengangguran, apa cerita? Untuk memenuhi biaya kehidupan sehari-hari, dia pun terpaksa banting setir, Wak. Banting setir menjadi seorang pedagang, Wak. Dari situlah kan, Wak, untuk mensiasati itu, Wak, dia pun menggunakan rumahnya, Wak. Setelah direhabnya dengan biaya sendiri, dengan melibatkan saudaranya sendiri, dijadikannya lah rumah ini sebagai tempatnya berdagang, Wak. Dibukanya lah restoran, dia pun berjualan pizza, Wak. Seiring berjalan waktu dengan mental karakternya yang antagonis, semangat anti korupsinya pun terbentuk lah, Wak. Namun semangat itulah yang menghantarkan dia ke panggung politik, sekaligus menghantarkan dia ke dalam jeruji besi atau penjara, Wak. Pernah dia masuk penjara, Wak. Dihukum selama 18 bulan akibat melakukan penghinaan terhadap rejim yang berkuasa pada saat itu. Saat menjadi politikus, dia ini kerap melakukan kritikan sehingga rejim saat itu panas dingin, Wak. Istilahnya kalau di politik oposisi, Wak. Nah, atas tuduhan penghinaan dan mata-mata terhadap pemerintahan yang berkuasa pada saat itu, dia pun dijatuhi hukuman selama 18 bulan penjara pada tahun 2014. Berdasarkan sumber yang kudapatkan, Wak, si Fernando ini pernah berhasil melarikan diri dan bersembunyi ke sebuah komunitas pro bumi hutan Amazon, Wak. Tahu lah, Wak, kan? Hutan Amazon itu seperti apa? Dari hewan yang tak berbisa sampai yang berbisa, dari hewan pemakan tanaman sampai pemakan daging pun banyak di sana, Wak. Terkenal tuh, Wak. Next. Setelah pelariannya itu dan berkecimpung dengan suku pedalaman di sana, dia pun kembali muncul. Munculnya dia pada tahun 2017 setelah mengumumkan pencalonannya sebagai anggota parlemen. Namun saat itu terjadilah konflik, Wak. Konflik. Kenapa? Karena hukumannya itu tidak dijalaninya secara utuh. Akibatnya dia pun dilarang melakukan kampanye. Setelah pemilihan, begitu dia dinyatakan kalah, dia pun akhirnya ditangkap kembali, Wak. Namun entah kenapa diceritakan dia ini pun berhasil lari, Wak, ke Peru. Setibanya di sana, dia pun mencari suaka politik. Sedangkan dari hasil suaka politik itu, dia pun diuntungkan. Kasus tuduhan penghinaan itu pun dibatalkan tepatnya pada bulan Februari tahun 2018. Nah, dari situ 3 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2021, dia ini pun kembali mencalonkan dirinya menjadi anggota parlemen. Nah, di tahun itulah keberuntungan pun berpihak sama dia, Wak. Setelah mengikuti berbagai agenda politik, dia pun berhasil memenangkan kontestasi politik tersebut. Dia terpilih menjadi anggota parlemen. Namun 1 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2022, setelah kursi parlemen didudukinya, dia pun mendapatkan serangan teror. Rumahnya saat itu ditembaki oleh orang yang tak dikenal. Jelas ya, Wak, ya? Lantas apa penyebabnya? Penyebabnya yaitu sikap kritis dan kritikannya. Sehingga dengan kritikan itu pula orang-orang yang berkepentingan merasa panas dingin, Wak. Tahu lah, Wak, ya. Sebentar marah, sebentar redup. Yang namanya panas dingin seperti itulah. Nah, berkaitan dengan kegiatan jurnalis, si Fernando ini semasa menjadi wartawan diceritakan kerap membongkar skandal kasus korupsi yang melibatkan pemerintahan ex-presiden Rafael Correa yang berkuasa dari tahun 2007 hingga tahun 2017. Terungkap bahwa ex-wakil presiden Jorge Claes yang menjadi salah satu menteri dari kabinet Korea terlibat dalam kontrak ilegal yang mengizinkan pemberian 21 sumur minyak kepada perusahaan asing. Korupsi besar-besaran dilaporkan terjadi sepanjang 1 dekade kekuasaan Korea dengan gaya otoriternya. Jadi,
si Korea ini semasa menjadi presiden di sana terkenal otoriter, Wak. Kemauannya harus diikuti, Wak. Begitulah kira-kiranya, Wak. Bahkan si Fernando ini ceritakan sebagai orang yang pertama melaporkan tentang catatan keamanan secara terperinci dari negaranya pada Wikileaks. Jadi Wikileaks ini merupakan media internasional, Wak. Kalau nggak silap, pusat kantor berita mereka ini di negara Swedia, Wak. Pendirinya adalah Julian Assange. Ceritanya pada tahun 2015 si Fernando ini bersama temannya, yaitu seorang politikus, yaitu Cynthia Filtera. Mereka berdua ini menemukan sebuah dokumen rahasia, di mana dokumen itu setelah dibuka dan dibacanya selembar demi selembar, benar saja si Fernando ini kemudian menemukan sebuah narasi yang menyebutkan bahwa pemerintah Ekuador bekerja sama dengan perusahaan asal Italia dan menjalankan program mata-mata. Artinya, Wak, dalam program itu pemerintahan Korea ini bekerja sama untuk memata-matai jurnalis, lawan politiknya, termasuk media Wikileaks ini, Wak. Tak tanggung-tanggung, Wak. Untuk menjalankan program ini, pemerintahan Ekuador saat itu harus merogoh kocek puluhan juta dolar. Bayangkan, untuk mematai-matai wartawan. Apa saja kegiatan wartawan ini, apa saja hasil pemberitaannya, dan lain sebagainya. Puluhan juta dolar. Hebat juga wartawan, ya. Jadi, Wak, melihat narasi seperti itu, si Fernando ini pun kemudian memberitahukan dokumen rahasia yang ditemukan itu kepada Wikileaks. Setelah dikirimnya dokumen itu lewat email, namun apa yang terjadi, Wak? Tak gayung bersambut, Wak. Sebab si Wikileaks ini tak mau mempublikasikan ataupun menayangkan hasil dokumen tadi, Wak. Tak mau dia, Wak. Dari situlah si Fernando ini pun geram sama si Wikileaks ini, Wak. Dengan begitu amarah si Fernando ini pun memuja, Wak. Munafik, mereka telah melakukan standar ganda yang bertentangan dengan prinsip-prinsip jurnalis. Begitu amarahnya, Wak. Dan puncaknya, begitu amarahnya itu tak tersalur apa yang terjadi. Si Fernando ini pun kemudian mempublikasikan hasil temuannya itu sendiri. Setelah temuannya itu terpublikasi dengan caranya sendiri, dari situlah dia pun kemudian mendapat ancaman pembunuhan. Awalnya dari situ, Wak, dia mendapatkan ancaman pembunuhan. Jelas, Wak, ya. Artinya, Wak, selama berkarir sebagai jurnalis, politikus, perjalanan hidup si Fernando ini ngeri-ngeri sedap, Wak. Jadi, Wak, seperti yang kusebutkan tadi, menentang maut tak luput dari kehidupannya. Sebelum meninggal dunia akibat diberondong peluru, dia telah mendapat ancaman pembunuhan dari geng kelompok kriminal bersenjata, Wak. Sedangkan geng kriminal yang bersenjata ini namanya adalah Los Choneo. Pimpinan geng kelompok ini namanya adalah Jose Adolfo Macias alias Pito. Sedangkan si Pito ini ditangkap pada tahun 2011. Dia dijatuhi hukuman selama 34 tahun lantaran terlibat dalam kejahatan terorganisir, perdagangan narkoba, dan pembunuhan. Nah, diceritakan dari balik penjara itulah si Pito ini kemudian melakukan pengancaman pembunuhan terhadap si Fernando ini. Artinya, sebelum si Fernando ini dibunuh, dia terlebih dahulu mengetahui bahwa dirinya mendapat ancaman pembunuhan dari si Pito ini. Ancaman itu terbukti, Wak. Si Fernando ini pun tewas setelah melakukan orasi politik kampanyenya sebagai calon presiden. Si Fernando ini tewas saat
hendak memasuki mobilnya, Wak. Nah, begitu dia keluar dari lokasi kampanyenya, dia pun kemudian menuju ke mobilnya, Wak. Begitu dia membuka pintu mobil itu, dia pun masuk. Lama kemudian setelah dia terduduk, dia pun diberondong dulu, Wak. Akibat penembakan itu, Wak, peluru pun menyasar ke kepala. Dia pun tewas dan dilarikan ke rumah sakit. Sedangkan polisi yang melakukan keamanan kemudian saling baku tembak dengan penembak si Fernando ini. Dari baku tembak itu salah seorang pelaku tewas dan 6 orang berhasil ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh polisi, ternyata 6 pelaku itu merupakan warga Kolombia. Begitu si Fernando ini tewas 3 hari kemudian, tepatnya hari Sabtu 12 Agustus tahun 2003, sebanyak 4.000 tentara dan polisi menyerbu penjara di mana si Pito ini menjalani hukuman. Akibat dari situ, kondisi tersebut membuat Ekuador menjadi ladang pembunuhan baru di Amerika Latin. Ngeri, Wak, ya. Sedikit, Wak, ya, profil singkat yang aku sampaikan sama Wak sebelum video ini berakhir. Bahwasanya geng kriminal pimpinan Pito itu kejahatannya adalah melakukan perdagangan narkoba, Wak. Ketika bertemu dengan orang-orang yang tidak sepaham, mereka tidak segan-segan melakukan pembunuhan, Wak. Nah, jadi catatan kriminal sama orang ini banyak kan, Wak. Oke, Wak, ya. Demikian, tetap semangat. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.